Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tebing Tinggi. Saya Samsul Bahri Lubis dari SD Negeri 1657 17 Kota Tebing Tinggi. Saya Ria Ukur Purba, SPD MSI, SLB Negeri Kota Tebing Tinggi. Saya Novi Astika Rambe dari SD Negeri 165733 Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik dengan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat sore ibu-ibu, Ibu Novi dan Ibu Ria Purba. Sore Pak Samsul. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Ya, terima kasih. Pada sore hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian saat terjadinya proses coaching nantinya ya Bu, antara Ibu Novi dengan Ibu Ria Ukur, di mana saya akan memberikan penilaian nanti sesuai dengan rubrik penilaian proses coaching sesuai dengan Alur Tirta gitu Bu. Jadi nanti Ibu Novi juga selaku coach perlu memperhatikan saat coaching Alur Tirta yang sesuai Alur Tirta gitu ya, dan memperhatikan juga prinsip coaching yang ada di sana, kemitraan, proses kreatif dalam memaksimalkan potensi si coaching itu. Ya baiklah Bu Novi, saya akan bertanya kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan yaitu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Iya baik Bu. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Ibu Novi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi nantinya dari Ibu? Yang ingin saya Bapak observasi secara spesifik yaitu yang memberikan pertanyaan berbobot Pak. Memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, selanjutnya ketercapaian tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dari proses coaching nantinya? Yang saya ingin kembangkan Pak dari pertanyaan berbobot tersebut, dengan pertanyaan berbobot tersebut saya ingin nanti coach bisa menjawab pertanyaan itu lebih terbuka kepada saya sebagai coach, dan dia bisa lebih leluasa menjawab dan menceritakan apapun yang sedang dirasakan oleh coach. Iya, baiklah Bu. Jadi kapan rencana Ibu Novi melaksanakan kegiatan coachingnya Bu? Rencana saya sore hari ini akan saya lakukan Pak tindakan coachingnya. Terima kasih Bu. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Novi selaku coaching dan Ibu Ria Ukur sebagai coaching. Silakan Ibu. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Baik, kita akan mulai kegiatan coaching kita. Saya sapa, selamat sore Ibu Ria Ukur. Selamat sore Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik Bu. Iya, puji Tuhan kalau keadaan Ibu baik, kita semua baik. Di sini Ibu bersedia memberikan waktu sebentar untuk kita berbincang-bincang atau berdiskusi. Bersedia. Iya, terima kasih Bu Ria Ukur. Pada kegiatan kita sore hari ini, apakah ada yang ingin Ibu ceritakan atau apakah ada yang ingin Ibu diskusikan pada sore hari ini? Oke, terima kasih Bu Novi. Begini Bu Novi, saya kan mengajar di SLB Negeri Kota Tebing Tinggi. Nah, di situ saya mempunyai siswa. Siswa ini Ibu sebenarnya kalau saya tinjau nggak pala bodoh-bodoh amat kali. Cuman yang saya prediksi di sini, siswa saya ini kan orang agak lumayan lah kita bilang. Tetapi kalau saya lihat, mudah-mudahan jangan salah saya memprediksi gitu. Orang tuanya kebetulan orang tua yang tidak berpendidikan gitu. Nah, sehingga apapun dilakukan anak itu di rumah tidak pernah tepat terpantau.
sehingga di dalam pembelajaran di kelas itu anak ini sering ketinggalan. Pada saat ini anak itu kan udah kelas 3, belum juga mengenal kata saja pun belum dipahami. Kira-kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Oh begitu Bu. Berarti di sini Ibu punya sebuah kendala lah, sebuah masalah dengan seorang anak murid Ibu, di mana orang tuanya itu kurang dalam berpendidikan. Jadi dia kurang memantau orang anaknya untuk belajar seperti itu ya Bu ya. Jadi dengan kejadian tersebut apa dampak yang terjadi di kelas Ibu di saat pembelajaran? Baiklah, di sini saya akan menguraikan sedikit pengalaman yang saya alami di kelas Bu. Kebetulan kan saya pegang tunarungu. Nah, si anak ini di kelas itu nggak bisa diam. Kenapa? Ya wajar. Karena dia tidak memiliki konsep untuk belajar. Nah, sehingga kawannya yang belajar tadi habis diganggu, dicucuk, diganggu. Pokoknya teman-teman itu tidak bisa aman pada saat proses KBM itu. Kira-kira seperti itu yang saya lihat. Oh iya, seperti itu Bu ya. Jadi anak itu jadi berdampak pada murid yang lain ya Bu ya. Iya. Murid yang lain bisa jadi terganggu ya Bu ya. Nah, di sini dari apa yang Ibu ceritakan tadi tentang murid tersebut, hal-hal apa yang dapat Ibu lakukan agar anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya saat belajar di kelas? Baiklah, di sini saya akan sampaikan rencana saya tahap pertama ini saya memanggil orang tuanya. Nah, saya panggil orang tuanya, kebetulan memang orang tuanya ini baik gitu. Bukan dia tidak mau mengajari anaknya, tetapi memang si orang tua tadi tidak mempunyai pendidikan. Kebetulan anak yang bermasalah ini kan anak tunarungu. Nah, saya sampaikan tentang kasus-kasus yang dialami atau yang dilakukan si anak di kelas. Jadi orang tuanya menyimpulkan sekarang terserah ibu bagaimana solusinya. Kalau ibu sudah melihat tindakan anak ini berakibat ke anak yang lain, berarti itu termasuk mengganggu. Jadi hal apalah yang bisa ibu buat terhadap anak ini supaya anak ini bisa berubah. Jadi saya responi seperti ini Bu. Kalau memang ibu percaya dengan saya, bagaimana ini usul? Bagaimana kalau si anak ini kita leskan? Nah, pulang sekolah, yang lain pulang tetapi anak tetap saya bimbing gitu. Kira-kira hal seperti itulah yang saya programkan kepada orang tua. Karena orang tuanya ini kebetulan memang orang yang baik, ya. Jadi pada saat ini terlaksanalah proses tersebut. Oh, berarti Ibu menyampaikan kepada orang tua untuk melakukan bimbingan lebih atau seperti les ya Bu? Iya. Nah, saat Ibu menyampaikan tentang solusi itu kepada orang tua, apakah ada respon yang kurang baik atau respon yang positif disampaikan oleh orang tua itu kepada Ibu? Yang saya alami jujur aja Bu, respon atau dampak yang kurang baik itu tidak ada. Kebetulan memang orang tuanya mendukung, dan sesudah saya tangani beberapa bulan terakhir ini karena saya juga memang punya target, malah orang tuanya melihat saya lebih kayaknya gitu. Nah, lebih percaya, lebih mengakui gitu bahwa anak itu sudah ada perkembangannya. Kenapa tidak selama ini anak saya ini dituntaskan, kira-kira seperti itu yang saya lihat. Iya, berarti luar biasa ya Bu ya. Dari niat Ibu yang baik, yang ingin dapat merubah anak itu lebih baik dalam pelajarannya, ternyata sangat didukung oleh keluarganya, dan itu patut kita syukuri. Orang tua itu bisa berkolaborasi dengan kita ya Bu ya. Dan itu merupakan sebenarnya kekuatan yang besar dari guru, yaitu dukungan dari orang tua itu luar biasa buat kita sebagai guru ya Bu ya. Nah, di sini saat Ibu sudah mendapatkan dukungan dari orang tua, berarti kan ada sesuatu hal yang baik, perubahan yang Ibu dapat dari anak itu. Coba Ibu ceritakan kepada saya. Di sini hal pertama yang sudah positif yang saya lihat, perubahan tingkah laku anak sudah nampak gitu. Kenapa? Anak sudah mulai mau duduk. Kalau kita suruh buka buku,
karena kebetulan kita CGP 8 ini kan ada pemetaan kelas. Nah, di situ dia udah termasuk kelompok mandiri gitu. Kenapa dia udah termasuk kelompok mandiri? Kan awalnya saya udah ceritakan anak ini sebenarnya pandai. Nah, tetapi karena memang si orang tua tadi tidak tahu bagaimana, baiklah siswa yang bermasalah tadi, kalau di pembelajaran, di kegiatan belajar mengajar, dia udah saya tempatkan di kelompok mandiri. Nah, di situ orang tuanya udah bangga karena apa? Dilihat dari sebelumnya dan dibandingkan sesudahnya gitu. Jadi kira-kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya Bu ya, berarti terjadi perubahan pada anak Ibu yang luar biasa di kelas. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, setelah ada perubahan terhadap anak tersebut, apakah ada komunikasi lagi antara Ibu dengan orang tua yang Ibu lakukan dalam mengamati perkembangan anak tersebut? Baiklah, saya tetap jaga komunikasi saya dengan orang tua. Kami tetap ada komunikasi pas anak diantar ke sekolah, walaupun pulang, karena ya namanya anak SLB itu kalaupun pulang kita tidak bisa pulang begitu aja meninggalkan anak, tetapi kita selalu menunggu orang tua dan saya konfirmasikan kepada orang tuanya, Bu, tolong ya Bu, PR si anak ada supaya dipelajari di rumah. Nah, kalau besok pulang mahir, saya akan dampingi lagi di kelas, kira-kira begitulah komunikasi kami setiap hari. Iya, luar biasa Bu. Nah di sini saya mau bertanya, apakah di kelas Ibu itu ada guru-guru lain atau seperti guru mata pelajaran yang masuk di kelas itu untuk menghadapi anak Ibu? Anak itu ada nggak? Kebetulan kami kan tingkat SD ini, jadi kami guru kelas gitu. Selain guru agama dan guru olahraga, yang mengampu itu guru kelasnya, nanti saya sendiri masuk. Jadi sini mau saya tanyakan, karena pas ada guru mata pelajaran lain yang masuk ya Bu ya, yang menghadapi anak tersebut. Apakah Ibu pernah melakukan sharing atau apakah ada pernah guru itu menceritakan tentang anak itu sebelum Ibu melakukan bimbingan kepada Ibu sebagai guru kelas? Kebetulan saya sebelumnya kan nggak megang si murid. Saya megang kan kelas 3 pada saat kelas 2 dengan kelas 1 guru yang lain gitu. Jadi sejauh itu saya tidak tahu. Nah sekarang setelah sekarang anak itu, apakah ada kolaborasi Ibu terhadap guru lain atau terhadap kepala sekolah dalam melihat perkembangan anak ini? Ya, ada pasti ada ya kan. Karena kalau guru agama ini kan keliling dia ya, setiap kelas itu pasti dipegang. Nah, apapun ceritanya yang namanya itu udah ada perubahan, ya pasti dia akui walaupun nggak diucapkan. Kenapa? Si anak kan nggak mau lagi menyucuk-nyucuk kawannya, pasti dia udah mulai duduk seperti temannya gitu. Nah, itulah yang saya prediksi. Terus apakah ada tanggapan dari kepala sekolah atas tindakan yang Ibu lakukan ini, seperti atau apresiasi atau seperti pujian kepada Ibu? Terkadang kan pujian dari atasan itu kan juga memberikan semangat kepada kita guru kan? Coba apakah ada Bu? Kalau bisa saya sampaikan sedikit, kebetulan kan kepala sekolah saya kan ini baru pengangkatan, baru 2 minggu lah. Jadi kalau saya prediksi, walaupun dia belum bisa mengungkapkan, ya dari penglihatan kan akan bisa mengiyakan kalau yang benar itu. Karena apa? Saya lihat ya kalau kami itu kan jam 11 sudah pulang ya kan. Saya itu tetap belakangan gitu. Memang sih nggak diungkapkan, tetapi kan dia kan manusia sehat ya, manusia yang punya potensi di dalam hati, ya pasti mungkin punya nilai sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi Ibu juga merasa bahwa kepala sekolah juga selain memberi dukungan, juga memberi apresiasi terhadap apa yang Ibu lakukan. Luar biasa sekali Bu. Nah, dari apa yang Ibu ceritakan tadi, mulai dari masalah siswa tadi, perubahannya, kolaborasi Ibu terhadap orang tua, di sini saya mau menanyakan, setelah ini apa harapan
kalau bisa ke depannya anak ini bisa lagi saya pegang di kelas 4 ya. Karena dari awal saya masuk ke CGP Angkatan 8 ini saya sudah menuangkan ya bahwa satu-satunya guru tunarungu itu kan saya gitu. Nah, jika anak ini sudah terbentuk nantinya saya tinggalkan ya, mudah-mudahan juga nanti ada juga penambahan guru-guru ya. Kalau tidak, kalau bisa memang ya saya tetap yang megang, kalau memang saya masih percaya oleh KC saya kira-kira seperti itu. Berarti harapan ibu tetap bisa memegang anak ini ya untuk di kelas-kelas berikutnya. Iya, bagus sekali Bu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada ibu, setelah tadi harapan ibu, di sini saya mau bertanya, kekuatan apa yang ibu miliki atau apa bentuk tanggung jawab ibu untuk kedepannya agar usaha yang ibu lakukan untuk memperbaiki anak ini agar tetap jalan untuk jangka panjang terhadap anak ini. Ya, saya bermohon kepada Tuhan kalau saya sehat ya, walaupun nanti kan nggak saya megang, kan bisa saya istilahnya privatkan atau diantar ke rumah saya. Itu kan salah satu kekuatan atau usaha yang bisa saya terapkan kepada anak yang sudah dipercaya orang tuanya terhadap saya. Iya, seperti itu. Luar biasa Bu Ria, perbincangan diskusi kita hari ini. Saya harap apa yang ibu harapkan terhadap anak murid ibu, terhadap sekolah ibu, terhadap semua rekan yang ada di dalam sekolah ibu, sama-sama berkolaborasi bersama-sama dengan ibu untuk mendapatkan yang pendidikan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Saya harap ibu tetap sehat, tetap semangat untuk menjalankan setiap kegiatan dan aktivitas ibu di sekolah. Terima kasih Bu Ria Ukur atas waktunya. Terima kasih. Iya, sampai ketemu di lain waktu. Semoga kita semua sehat-sehat. Terima kasih. Selamat sore Bu Ria Ukur. Sore Bu Novi. Sore Pak Samsul. Sore Pak Bu. Samsul. Sore Bu. Baiklah Ibu Novi, saya mau menanyakan kepada Ibu Novi, pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Ya, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan itu yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Di mana saya merasa pertanyaan yang berbobot itu sangat penting dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan, yang setelah dilakukan, karena itu bisa membawa coaching untuk berbicara lebih terbuka lagi, menceritakan apa yang dialami dan dirasakan. Ya, baiklah Bu, terima kasih. Jadi di sini tadi saya mencatat hasil observasi yang dilakukan tadi oleh Ibu Novi dan Ibu Ria selaku coach dan sebagai coach, di mana tadi dari percakapan coaching tadi saya mencatat bahwa sudah berjalan dengan baik, sudah melaksanakan praktek coachingnya sesuai dengan alur tirta, dan saya juga melihat bebas dari asumsi penilaian judge ya. Saya melihat Ibu Novi fokus pada area yang ingin dikembangkan dari si coach ya Bu ya. Dan seterusnya juga saya melihat tadi interaksi yang terjadi antara coach dan coachee cukup berjalan dengan baik, di mana Ibu juga menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri si coaching. Jadi sangat luar biasa Bu, secara umum sangat luar biasa. Semoga praktek coaching ini ke depannya bisa terus dilaksanakan secara konsisten. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, selanjutnya Ibu Novi, saya mau menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu semua kompetensi tersebut Pak. Mungkin dari coaching kegiatan coaching tadi pasti ada kekurangan, tidak semua yang sempurna. Makanya saya ingin tetap mengembangkan tentang kesadaran penuh,
mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan membobot agar kegiatan coaching untuk kedepannya bisa saya terapkan di lingkungan sekolah saya, baik dengan teman sejawat ataupun dengan murid saya. Oke, terima kasih Bu Novi, sangat luar biasa. Semoga pertemuan kita di sore hari ini bermanfaat bagi kita, terlebih bermanfaat untuk anak kita semuanya, secara khusus di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak.